Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Rianto Putra dengan NIM 25020010805. Saya adalah perwakilan dari kelompok 5 dengan mata kuliah Computer Network di kelas LA20, dan saya akan menjelaskan tentang final project kami, yaitu dari kelompok 4 mengenai Dynamic Routing OSPF 2 area. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Hadat Al-Akbar, Adam Bawaski, dan juga Dick Johannes. Jadi awalnya ini router 0 memiliki 2 kabel. Yang pertama menggunakan port fast Ethernet 00 dengan network 120.10.0.0. Dapat terlihat di sini awalnya seperti itu. Sebelum mencapai ke PC, ada 2 buah switch sebagai penghubung, yaitu switch pertama dapat dilihat dengan switch 0 dan kedua ada switch 1. Kemudian di sebelah router 0 ada router 1 yang dihubungkan dengan kabel serial pos SE2/0 dengan network di dalamnya yaitu 20.10.0.0. Di router 0 ini kami mengkonfigurasi Dynamic Routing OSPF dengan area 10 dan router ID-nya adalah 1.1.1.1. Lalu ada router 1. Di router 1 ini ada 3 buah kabel yang terhubung. Yang pertama menghubungkan ke PC sampai sini, yang kedua menghubungkan ke router 0, dan yang ketiga menghubungkan ke router 2. Router 1 terhubung ke PC melalui switch ini, begitu juga dengan router 0. Melalui kabel fast Ethernet atau kabel straight dengan port FA 0/0 dengan network 120.10.0.254. Dapat dilihat di sini. Sebentar. Terhubung ke PC-nya di sini. Kemudian router 1 yang terhubung ke router 0, ya ini yang dapat dilihat seperti tadi, menggunakan kabel serial dengan port SE2/0 dengan network 20.10.0.0, dan kabel terakhir yaitu ini menuju ke router 2 yang ini, yaitu kabel merah ini menuju router 2 menggunakan kabel serial dengan port SE3/0. Dengan networknya sendiri sudah dapat dilihat karena ini sesuai ketentuan soal, yaitu 40.40.0.0. Di router 1 ini saya mengkonfigurasikan Dynamic Routing OSPF dengan area 10, yaitu di area sini, dan router ID-nya adalah 2.2.2.2. Lalu kedua router ini akan terhubung ke 2 PC ini, yaitu PC 0 dan PC 1 terhubung dengan kabel copper straight biasa, ya, copper straight through. Kabel copper straight through ini kabel paling efisien dan paling cepat jika digunakan dalam mengakses jaringan, sehingga digunakan pada komputer. Lalu di router 2 sendiri juga terdapat 3 buah kabel yang terhubung. Yang pertama menghubungkan ke PC tentunya, dan yang kedua itu menghubungkan router ke selanjutnya dan router sebelumnya. Ke router 2 ini ketika terhubung ke PC akan melalui switch. Di sini kami menggunakan kabel fast Ethernet dengan port FA 0/0 dengan network ID-nya dapat dilihat di sini, yaitu 50.10.5.254. Kemudian kabel kedua di router yaitu akan menghubungkan ke router 1. Di sini
seperti dilihat tadi, kami menggunakan portnya itu SE/2, SE2/0 dan networknya 40.40.0.0, dan yang kabel yang terakhir ini akan menghubungkan ke router 3, di mana kabel ini adalah penghubung antara OSPF area 10 dan area 20, karena ini adalah dynamic routing. Jadi kita menggunakan dua area, itu area 10 dan area 20. Di kabel ini kami menggunakan serial dengan port SE3/0, yaitu dengan network ID-nya itu dengan networknya itu 192.168.0.0. Di router ini kami juga mengkonfigurasikan routing OSPF dengan area 10 dan router ID-nya adalah 3.3.3.3. Di PC sendiri, kita akan bahas area 10 terlebih dahulu. Di area 10 sendiri, per PC akan memiliki IP address masing-masing yang sudah ditulis oleh soal. PC ini harus memiliki default gateway tentunya, dan juga IP address dan subnet mesh. Kenapa? Karena supaya PC dapat terhubung ke switch, sehingga PC dapat terhubung ke area selanjutnya dan mengirimkan data, atau PC dapat mengirimkan data ke PC lain melalui switch, sehingga harus mempunyai IP, atau bisa dibilang seperti ciri atau kata kunci, sehingga sesama PC ketika mengirim data itu dapat mengenali mau mengirim kemana. Nah, kembali lagi, setiap PC akan memiliki IP masing-masing. Ini adalah default gateway untuk PC 3, dan ini adalah IP address-nya dan juga subnet mask-nya. Default gateway merupakan gerbang ketika PC ingin mengirim data ke PC lain yang berbeda switch, yaitu dihubungkan oleh router. Lalu kita berpindah ke router 3 atau area 2, area 20. Di router 3 ini juga ada 3 kabel yang terhubung tentunya. Yang pertama menghubungkan ke router 5, dan yang kedua kami menggunakan di sini kabel fast Ethernet yang bergaris-garis ini, yaitu ada copper crossover dengan portnya itu FA0/0, dan networknya sudah kita tentukan, yaitu 126.10.0.0, sudah ditentukan dalam soal. Kemudian di kabel kedua, router ketiga ini juga terhubung dengan router 4, yaitu menggunakan kabel serial dengan port SE2/0 dan network 30.30.0.0 seperti dalam soal, dan kabel juga terhubung ke router 2 atau router sebelumnya, yang dimana itu merupakan penghubung jalur antara area 1 dan area 2 atau area 10 dan area 20, yaitu adalah jalur yang menghubungkan dua area yang terpisah. Di kabel ini kita menggunakan serial, yaitu kabel yang berwarna merah ini, dengan portnya adalah masuk ke SE/30 dan networknya 192.168.0.0. Di router ini kami mengkonfigurasi dynamic routing OSPF dengan area 20 ini adalah dan 24.4.4.4 untuk router ID-nya. Dan di router 4 selanjutnya, yaitu setelah router 3 kita ke router 4, ada dua kabel yang terhubung, yaitu kabel ke router 5 dan juga kabel ke router 3. Kabel ke router 3 kita menggunakan SE2/0 dan networknya itu 30.30.0.0, dan satunya lagi kita menggunakan kabel serial dengan port SE-3 dari router 4 ini ke router 5, ya, ke router 5 menggunakan networknya itu 10.0.0.0 seperti yang tertulis. Dan ketika kita mengkonfigurasikan dynamic routing OSPF-nya dengan area 20, router ID-nya adalah 5.5.5.5. Lalu di router 5 kita akan menuju ke switch tentunya seperti biasa,
Di sini menggunakan kabel fast Ethernet. Apabila kabel tidak putus-putus merupakan kabel copper straight, dan jika putus-putus adalah copper crossover. Nah, lalu dari router 5 ini kita akan menuju ke switch pertama menggunakan kabel fast Ethernet dengan port FA0/0 dan networknya adalah 192.168.2.0. Kemudian di kabel kedua kita menuju ke router 3 itu adalah kabel yang untuk kembali, yaitu menggunakan kabel fast Ethernet yang copper cross dengan portnya itu adalah FA1/0. Dan itu dengan konfigurasinya networknya sudah ditulis, yaitu adalah 126.10.0.0, dan kabel terakhir yaitu adalah menuju ke router 4 kembali, yaitu menggunakan kabel serial, yaitu kabel merah ini seperti biasa dengan port SE2/0 dari port sini menuju sini, dan networknya sudah ditentukan yaitu 10.0.0.0. Di router ini kami mengkonfigurasi dynamic routing SPF dengan area 20 dan router ID-nya adalah 6.6.6.6. Jadi ini adalah hasil dari proyek kami, dan kita dapat melihat ketentuan-ketentuannya di soal yang telah diberikan seperti ini. Ini adalah soal yang telah diberikan untuk networknya. Lalu kita akan mencoba apakah berhasil ketika kita mengirimkan paket satu PC ke satu PC yang lain tapi dalam satu area. In progress, fail. Sebentar. Jadi perlu diketahui bahwa terkadang jalannya network ini sukses atau failnya itu gantung bug, karena biasa juga error sendiri. Bahkan ketika sudah sukses pun masih bisa gagal hanya dengan bug sendiri. Mungkin aplikasi yang terlalu lama. Seperti dapat dilihat tadi di atas fail, di sini berhasil. Tadi kan mengalami bug. Kita delete lagi. Kita akan coba lagi. Delete. PC dari sini kita kirim ke PC 3. Successful. Dalam satu area kita bisa mengirim data dari PC yang PC 1 ke PC 3 di mana berbeda switch atau berbeda end device. Kita akan mengirim dari PC 2 ke PC 4. Apakah berhasil? Successful. Kita berarti telah menjalankan programnya secara benar karena kita dapat mengirim data dari PC di area A ke PC area B yang menyeberang dan juga berbeda router tentunya. Seperti itu. Sekian presentasi dan pengenalan bagaimana program ini berjalan, apakah berhasil atau tidak, dan alhamdulillahnya berhasil. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, salah ucap, atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dimengerti, kami, terutama saya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.